Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Net, thanks lu udah balik lagi ke channel Alesodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini gua kedatangan smartphone baru dari grupnya Evercost. Ini ada Luna G9. Dalam 1 bulan ke belakang ya, Luna akhirnya comeback lagi nih. Comeback lagi bahasa apa itu? Comeback lagi nih. Ya, beberapa waktu yang lalu, nggak jauh ya, itu Luna bikin smartphone yang harganya 2,7 jutaan kalau nggak salah, dan itu outdoor, smartphone outdoor yang anti banting, anti air, anti debu ya. Dan nggak lama setelah itu muncul Luna G9, dan ini smartphone yang kekinian banget karena dia udah mengadopsi layar yang modelnya punch hole nih Nets. Dan ini yang termurah, harganya pas gue beli itu 1,2 juta aja. Terjangkau banget kan, dan bisa gue bilang ini adalah smartphone paling terjangkau untuk yang punya layar punch hole. Langsung aja kita unboxing ya. Di depan ada ya kelihatan desain Luna G9 nya. Di sini ada IMEI, di kiri ada beberapa unique selling point. Atas Luna, bawah Luna, di belakang ini juga ada spesifikasinya. Layarnya Infinity O, IPS, HD Plus 6,4 inci, 4 GB RAM, 32 GB ROM, baterainya cukup besar, 4500, USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dan support USB on the go. Di bawahnya ada pembuatnya, yaitu dibuat di Indonesia dari Evercost Teknologi Indonesia, ETI, dan ini bagian dari keluarga Evercost Mobile. Jadi brand Luna emang di bawah naungan dari Evercost ya. Terus kita sambil unboxing aja. Luna sebelumnya yang gue suka banget, yang bahkan di judul reviewnya gue bilang itu barometer handphone lokal ya, barometer handphone buatan sini gitu, itu Luna X Pro ya kalau nggak salah. Dan sekarang kita cobain Luna lain yang harganya juga sangat-sangat terjangkau. Kita buka. Experience buka handphone lokal biasanya selalu menyenangkan ya. Ada lunanya, kita singkirkan, dan seperti Evercost yang lain, ada case atau ada penampang plastik kayak gini. Ada kotak yang isinya cuma soft case-nya keren. Ada amplop lagi, ini pasti isinya. Ada SIM tray ejector, kemudian ada buku-buku petunjuk dan juga kartu garansi Luna Indonesia. Ada stiker segel, ada permen yang nggak bisa dimakan. Kemudian rapi kan? Untuk handphone cuma sejutaan, ini rapi banget sih kalau brand lokal itu selalu niat. Dan ada chargernya cuma 5 volt 2 ampere alias 10 watt standar. Chargernya brand Indonesia, belum ada yang sebagus itu ya. Kabel data ini USB Type E ke kabel datanya udah USB Type C Nets. Akhirnya Luna move on nih dari micro USB. Jadi USB Type C, dan murah banget untuk harga 1,2 juta udah dapet USB Type C. Terus ini ada penampang plastik lagi dan kosong ya. Kemasannya bener-bener rapi. Sekarang kita beresin dulu. Iya, ini dia smartphone-nya. Dan ini kita kletek dulu ya plastiknya, atau bisa di slope gini doang. Set. Dan ini bagian depannya udah dipasangin anti gores. Jadi kita tinggal buka doang. So lu nggak usah beli anti gores lagi, nggak usah beli casing lagi, karena udah disediain dua-duanya. Untuk case-nya kita coba ya. Fit, dan standarnya case soft case ya, transparan. Di bagian bawah nggak ada pelindung ya. Ini ujung-ujungnya udah lebih tinggi dari layar, jadi layarnya nggak kegores kalau telungkup kayak gini. Kemudian di bagian belakang, di kameranya sayangnya rata banget nih, jadi yang akan kena kaca kamera kalau di telentang begini, kalau naruhnya bertelentang ya nggak. So case-nya cukup menarik, dan ini dia tampilan si Luna. Kletek dulu. Entah kenapa namanya G9, mungkin kayak brand lokal sebelah juga baru aja ngeluncurin seri yang namanya G9. Padahal sebelumnya Luna yang harga segini tuh Luna X Pro ya, harusnya X2 kayak ngikutin yang lama. Dan ya desainnya smartphone kekinian banget, dimana ada dibagi kayak dua sisi. Ini by the way bahannya plastik, tapi seperti biasa kalau Luna itu
build quality-nya bener-bener kayak brand global nih, rapi banget, rapi dan solid, dipegangnya enak. Ini cukup compact ya, karena luasnya cuma 6,39 inci layarnya, nggak kayak smartphone kebanyakan yang udah 6,8, 6,9 ya, gede-gede banget. Dan di sisi sini itu cukup kasar dan tidak terlalu nyiplak sidik jari. Oh sedikit nyiplak sidik jari, kayak ada teksturnya nih kalau kedengeran, coba. Ya, jadi ada kayak suaranya kan, kayak ada mikro tekstur gitu. Dan di bagian sini ada pembeda yang dibikin warnanya lebih muda, jadi kayak ada 2 tone color gitu. Dan di sini kayak ada pancaran sinar yang berpusat di kamera. Keren sih, keren desainnya. Ini warnanya grey ya. Ini ada logo Luna yang cukup simple banget sebenarnya handphone ini. Terus di sini ada triple kamera 13 megapiksel, yang sisanya depth sensor dan juga AI sensor ya kalau nggak salah. Terus ada flash kecil, dan di bagian sisinya kita bisa lihat ada tombol power yang di sini dikasih tekstur nih Nets buat ngebedain sama tombol volumenya. Teksturnya beda tuh, jadi biar kita ngerabanya gampang. Ini tombol volume on off, volume up and down. Dan ini solid banget, beda banget sama HP sejutaan sebelumnya yang tahun-tahun kemarin yang pernah gua cobain. Ini sih udah kayak handphone yang harganya hampir 2 juta lah. Di bagian atas cuma ada jack audio 3,5 mm, sisi sebelahnya. Oh sorry, ini tombol apa ya? Ini ada satu tombol lagi Nets, dan sebelah sini ternyata ini kayak ada tombol powernya, karena ini teksturnya lebih kasar. Kayaknya ini yang tombol power. Nanti kita coba ya. Terus di bagian sini ada SIM tray-nya. Kita cobain SIM tray-nya nih dari Luna. Mudah-mudahan nggak hybrid ya, tapi biasanya Luna selalu hybrid sih, jarang yang triple. Benar, hybrid lagi. Lagi-lagi Luna nggak ngasih triple slot. Ya udahlah ya, kalian harus pilih antara mau pakai micro SD atau dual SIM. Kalau gua pasti milihnya micro SD sih, karena memori internalnya cuma 32 GB yang which is di saat ini agak kurang yang mencukupi ya. Next, di bagian bawah ini ada 2 grill yang harusnya cuma satu grill doang speaker, yang satunya mic, dan satu USB Type-C. Udah keren banget. Lihat build quality-nya itu loh. Ini udah setara brand global kalau Luna ya, padahal dirancangnya sama Evercost Indonesia gitu, Evercost Mobile. Kita cobain, kayaknya yang sebelah sini tombol powernya bener apa enggak? Nggak bisa, berarti bener tombol powernya yang sebelah sini. Oh iya, bener tombol powernya sebelah sini. Gua setting dulu, nanti setelah itu baru gua balik lagi. Yuk. Ya Nets, ini dia udah gua setting dan ini tampilan pertamanya. Tampilan depannya dari si Luna G9. Dia bikin wallpaper dan memanfaatkan si pansolnya tuh jadi mata si karakternya ini, lucu ya, kuning-kuning ini. Dan ya tampilannya kayak gini, layarnya cukup compact karena 6,3 inci-an doang, nggak sampai 6, sekian inci. Dan di bagian atas bezelnya cukup tipis, cuma ada earpiece dan mungkin sensor proximity dan segala macam. Terus ini punch hole kameranya segini gini doang. Nih cahaya supaya ini. Nah, tuh kelihatan segini doang. Terus di bagian kanan kiri cukup tipis, dan di bagian bawahnya sayangnya masih cukup tebal. Ya wajar karena ini smartphone entry level banget Nets. Terus kalau dari segi layar menurut gua ini IPS dan HD untuk kelas harga 1,1 jutaan doang, 1,2 juta pas. Ini sih salah satu yang oke ya, dan ini glossy gini karena apa ya? Anti goresnya sebenarnya. Kita kletek aja kali. Dan layarnya keren banget sih menurut gua. Ini cukup bening, cukup tajam karena ukurannya nggak terlalu gede juga. Dan ya untuk harga 1,2 juta ini udah oke banget lah. Terus ngomongin soal layar, kita coba nonton dan pengen tahu seberapa oke sih suaranya juga gitu kan. Coba gue deketin ke kamera Nets. Oke, itu dia suaranya. Menurut gua nggak terlalu kenceng tapi ternyata nggak cempreng ya. Ini makin kesini kualitas speakernya handphone pabrikan lokal makin oke sih menurut gua. Ya, dan seperti kalian lihat ini tampilan antar mukanya, dan gua suka banget karena ini pakai Android pure ya, pure vanilla Android. Swipe ke atas buat ke app drawernya, dan bisa dilihat selain aplikasi-aplikasi yang gue install, hampir semuanya itu aplikasi bawaan Google doang, dan nggak ada bloatware kecuali si Toko 1001 dan juga Ubox Universal. Sedikit banget, itu dua-duanya punyanya Evercost ya, ini buat garansi sama. Dan kita lihat Androidnya versi berapa, tertera sih versi 11, dan seharusnya kalau Luna itu update security patch-nya ada ya. Gue pernah ngalamin di Luna X Pro kemarin. Ya, ada Android 11, good.
Patchnya masih yang 5 Juni, mudah-mudahan dapet patch sampai Agustus ya. Agak lama sih memang kalau di brand lokal, tapi gue percaya kalau Luna ngasih update. Kita bisa lihat di dusnya tadi itu cuma nyebutin octa-core. Sebenarnya apa sih chipsetnya? Kita lihat di CVOZ octa-core A55 1,6 GHz. Ini tebakan gua Spreadtrum SC9863A ya. Apalagi yang 1,6 di Cortex A55. Kemudian GPU-nya PowerVR ROG GE8322 dengan RAM-nya itu 4 GB totalnya, 3,8 GB, dan yang bisa kepake itu separohnya doang, sekitar 1,7 GB. Internal storage-nya dari 32 GB cuma bisa kita pakai 24 GB. Cukup kecil untuk zaman sekarang, makanya micro SD-nya kayaknya akan kepake banget. Seharusnya Luna daripada gedein RAM ya, masih mending gedein ROM. 64 GB menurut gua udah paling minim di 2021. Next kita lihat di performanya, sekarang kita tes di AnTuTu Benchmark. Ini gua tes di AnTuTu Benchmark, skornya 91.492 standar untuk Spreadtrum SC9863A dengan pakai AnTuTu yang 3D-nya yang light. Jadi nggak di tes GPU-nya begitu terlalu jauh. Terus kita lihat nih, di sini biasanya kedetek. Nah, bener kan? Bener kata gua, Spreadtrum 9863A ya, legendaris banget deh ya bakal. Dan ini baru pertama kalinya Luna pakai, karena setahu gua Luna semurah-murahnya itu pakainya MediaTek Helio P sekian ya, Helio P20, P22, kadang A sekian ya, kayak di X Pro aja udah pakai MediaTek Helio. Namun kenapa di G9 ini dengan harga yang hampir sama dengan Luna X Pro itu malah pakai chipsetnya indukannya ya, Evercost ya, SC. Kecewa sih karena harganya juga murah dan Spreadtrum ini juga nggak kacangan banget sih. Tapi ya ciri khas Lunanya jadi hilang gitu. Biasanya Luna pakai minimal MediaTek lah. Next kita coba main di Mobile Legends. Tadi gue udah sempet main-main dikit dan lancar. Jadi ya walaupun handphone ini murah, kalau emang lu niatnya buat ngegame, gua saranin jangan di game yang lebih berat dari Mobile Legends ya, which is kayak PUBG, apalagi Apex Legends atau misalnya Genshin Impact. Enggak, jangan. Urungkan niat buat install itu karena selain makan storage banyak, dia juga berat. Sebenarnya bisa SC9863 ini udah pernah gua cobain buat main game yang berat kayak PUBG, cuma lebih lancar lagi kalau cuma buat main Mobile Legends doang, ya enggak? Ini kita coba lihat settingan grafisnya, itu bisa sampai tinggi tapi nggak sampai ultra, nggak ada ultranya. Kita main di sedang aja biar lebih lancar mainnya. Dan kita cobain buat main Mobile Legends sebentaran aja, dan digeraknya juga lancar. Nggak tahu saat battle nih ya, cukup sih menurut gua handphone kayak gini doang buat main game, karena memang tujuannya si Luna G9 ini buat pelajar ya, buat anak SMP, SMA yang butuh handphone buat komunikasi kayak WhatsApp, Zoom meeting, buat misalnya kuliah sekolah online. Itu tujuan utamanya. Cuma wih ya gua mati duluan. Mungkin touch sensitivity-nya nggak sebagus handphone yang mahal, gua wajarin. Cuma asik kalau buat have fun doang di sela-sela kalian belajar online. Gua rasa ini masih bisa banget buat mainin Mobile Legends dan game-game yang grafisnya setara atau lebih rendah. Mati mulu gua. Ya udah, pokoknya intinya gitu deh main gamenya. Gua nggak terlalu jago main game, dan khasnya Android 10 atau 11 kita bisa pakai gesture swipe kayak gini dan asik sih. So, dengan RAM yang 4 GB menurut gua ini asiknya buat multitasking juga. Dari tadi lancar sih, swipe-nya enak, dan gue suka sama tampilan Android Vanilla yang nggak neko-neko. Model geser-geser begininya ya, buat multitasking ini asik banget. Next kita ngomongin soal kelengkapannya. Ini sayangnya belum ada sensor fingerprint, so tadi gue unlocknya itu kalau nggak pakai pin ya tuh cepet sih. Ini pakai face unlock. Nah, face unlock cukup cepet, cuma dengan kondisi ruangannya harus terang kayak gini. Kalau agak gelap dia akan lebih lama buat ngebaca muka kita, itu agak ketinggalan. Dan gue lebih suka fisik ya, kayak fingerprint dibanding dengan face unlock kayak gini. Coba lihat yaitu kelengkapan sensornya. Di sensornya ini jangan heran kalau misalnya banyak banget yang nggak ada, karena handphone murah, even itu brand global pun tidak ada yang lengkap sensornya. Tidak ada giroskop, tidak ada kompas, tidak ada magnet. Itu wajar aja. Fingerprint nggak ada, sensor segitu adanya. Kemudian yang gua suka tentu USB Type-C. Ini udah perkembangan yang bagus banget buat Luna dan juga buat Evercost Group ya, karena ini yang pertama yang pernah gua cobain yang pakai USB Type-C. Kemudian kita cek ada, coba kita cas.
Ya, nggak ada LED notifikasi sayangnya. Di sini nggak ada LED notifikasi sama sekali, so ya terima aja. Terus yang beda, yang jadi diferensiasi dan nggak dipunya di handphone lain itu ada tombol Quick Access Apps di sini. Yang tadi gua kirain tombol power, ternyata ini kalau diklik itu akan balik ke aplikasi yang sebelumnya dibuka. Tapi kalau diklik tahan agak lama, itu dia buka Google Assistant dengan sangat mudah. Ini serasa megang handphone yang Google gitu kan, Google banget, mana Android Vanilla. Kemudian ada tombol khusus buat Google Assistant. So buat sehari-hari dipakai juga mantap sih, nggak mesti buat anak belajar. Gue juga mau sebenarnya. Jadi karena kenyamanannya itu ya, sayang banget sama memori internalnya cuma 32 GB, kurang cocok buat dibawa kerja, harusnya minimal 64 GB. Terakhir gue mau bahas kameranya nih Nets. Kameranya 13 megapiksel. Kemudian ada VGA buat depth sensor dan AI assist. Dan kamera depannya yang punch hole ini hanya 5 megapiksel. Mohon maaf kalau di belakang ada suara si Jingga, dia lagi makan. Terus dia udah AI sih seharusnya. Ini ada mode otomatis. Dan mana? Oh ya, di sebelah sini dia ngedeteksi kalau ini down ya. Berarti benar udah ada AI-nya. Kalau ini nggak kedetek apa-apa ya. Oke, terus kita cobain shutternya. Khasnya Evercost Group ya. Agak lambat sih Net, sayang banget, nggak cepet ya, agak lambat. Terus kita lihat mode-modenya, ada manual, di mana manualnya ini ada ada apa namanya, bisa nyetel mau fokus auto atau manual fokus. Terus ada mode potretnya nanti kita cobain hasilnya, ada panorama. Next ada videonya ini kita lihat resolusinya berapa. Cuma mentok di HD 1080p dan tidak ada di sini, nggak ada apa namanya stabilisasi ya. Terus ada slow motionnya ini berapa fps, tidak ada keterangan berapa fps-nya, mungkin cuma 120 fps. Terus ada mode-mode lainnya, ini ada mode QR code, ada burst, ada time lapse ini ya, selang waktu, kemudian sama aja selang waktu dua-duanya. Wah, nggak ngerti deh. Kita cobain yang selang ini ya. Oh, ini kayak kemarin di HP lokal lainnya ya, dia buat selfie sih intinya sampai 4 kali. Kemudian ada mode malam dan juga mode video malam. Nanti kita coba-coba hasilnya kayak gini nih Nets. Hey. Nah, biarin ya kucingnya ya. Sini, masuk lagi ya. Nah, biarin. Kenapa jatuh? Ketiban kaki ya? Ketiban kaki. Hah?
Sakit. Nggak apa-apa. Udah sembuh. Udah sembuh. Ih, nakal nih ininya. Jatohin jingga ya. Oke, itu dia hasil dari kamera belakang. Sekarang kita cobain kamera selfie. Pertama gua kasih tahu dulu kalau videonya di kamera depan cuma nyampe 720p, nggak nyampe 1080p. Ya wajar, cuma 5 megapiksel. Dan di kamera depan meskipun tidak ada depth sensornya, dia ada mode potret. Nah, mode tegak kalau di bahasa Indonesiain. Mode potretnya juga lumayan, ada blur-blurnya gitu. Tadi gua udah cobain dan hasilnya kayak gini nih, Nets. Joget. Woi. Susah banget ya. Ya. Lebih terang. Ya lumayan cakep, dan gua tadi lupa ngasih tahu kalau mode kamera depannya juga ada HDR-nya, jadi lumayan keren. Dan HDR-nya lumayan berpengaruh gitu meskipun nggak bagus-bagus banget. Ya buat HP yang seharga kelas 1,1 juta, kameranya menurut gua cukup aja, nggak bagus-bagus banget. Dan ya ada lag, shutter speednya itu menurut gua cukup mengganggu sih. Oke, kesimpulannya, Luna G9 ini handphone 1,2 juta. Target marketnya adalah anak-anak SMP atau SMA yang lagi online learning gitu, lagi belajar di rumah. Cukup banget karena RAM-nya cukup gede untuk multitasking dia WhatsApp, video call, Zoom meeting, dan juga browsing untuk ngerjain tugas. Ini udah cukup banget, dan baterainya juga awet, 4500 mAh, seharusnya akan bertahan lama. Bentuknya yang penting, yang diunggulin ini enak, compact, dipegangnya enak, kekinian banget baik desain belakangnya apalagi desain depannya. Dan ini satu-satunya handphone yang berpunch hole di harga 1,2 juta. Jadi boleh dibilang punch hole termurah. So buat temen-temen yang lagi sekolah, kalian ya, Net, biasanya di 1,2 juta handphone lain masih poni, ngebosenin ya nggak. Ini bisa jadi pilihan banget karena fresh tampilannya. Teman-teman kalian nggak akan nyangka kalau handphone kalian harganya cuma 1,2 juta. Ini udah kayak harga yang di atas 1,7 jutaan lah. Satu lagi yang gue suka, ada tombol Google Assistant di sini dan juga tombol Quick Access. Jadi kalian bisa call aplikasi terakhir dengan klik ini doang. Simple banget, multitaskingnya enak. Ini Android pure, Android murni, jadi nggak banyak macam-macam lagi, dipakainya nyaman banget. So itu dia, kalau kamera sih ya so-so lah, nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget. Thanks buat lu yang udah nonton dari awal sampai habis, by the way, Nets. Dan silahkan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang Luna G9, dan cocok nggak buat kalian nih Luna G9. Kalau buat gue sih cocok-cocok aja, tapi gue perlu nambah micro SD lagi kalau misalnya buat dipakai kerja harian. Gue sih suka-suka aja karena dipegangnya juga enak, dan ada ini nih, ada Google Assistant, jadi bisa cepet-cepet buka aplikasi. Ya nggak malu-maluin karena ini udah punch hole gitu. Bosen nggak sih handphone yang modelnya gitu poni lagi nggak? Oke, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Sodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Share, jangan lupa videonya share ya, karena pasti banyak yang nanya Luna G9 kan teman-teman kamu. Yuk. Yap.